Ini adalah pertama kalinya Fang Han melihat binatang roh berubah menjadi monster. Dan itu adalah monster besar Raja Ular Air Hitam. Monster yang memiliki kekuatan magis, mereka hanya bisa disebut binatang roh sebelumnya. Seperti peri bangau, dia dapat menggunakan semua jenis kekuatan roh untuk menciptakan semua jenis ilusi dan membingungkan orang biasa. Jikalau peri bangau dapat berkultivasi kekuatan misteri magis, dan dapat mengubah roh menjadi mana, lalu jadilah iblis. Itulah monster sesungguhnya. Meskipun peri bangau telah mendapat banyak ramuan pil obat dari Fang Han, dan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya, juga telah dibimbing oleh Jialan. Setidaknya, dalam 60 tahun dari periode ini untuk menyerap pil roh setiap hari, sehingga daging dan darahnya murni dan bebas dari kotoran. Oleh karena itu, Fang Han tidak membawa peri bangau keluar kali ini. Di tengah laut yang luas, peri bangau tidak akan banyak membantu, tetapi malah akan menjadi hambatan. Fang Han menggunakan energi sejatinya untuk mendekati Raja Ular Air Hitam saat ini tengah berada di tengah badai topan air. Setiap sisik ular sanca raksasa ini seperti pisau tajam yang sangat besar, dan sekarang semuanya terbuka sengit. Terutama mulutnya yang besar dengan taring yang panjang, bahkan seekor gajah bisa ditelannya sesuka hati. Fang Han tahu bahwa taring Raja Ular Air Hitam ini 10 kali lebih baik daripada tulang Tajisura. Jika itu diperoleh oleh penguasa manusia ilahi, mereka bisa memperbaiki semua jenis formasi besar, memperbaiki mana, dan bahkan dapat memurnikannya menjadi harta karun setingkat pedang terbang. Setelah Raja Ular Air Hitam berubah menjadi Jiao, seberapa kuatkah mananya? Fikir Fang Han hanya dekat dengan Raja Ular Air Hitam itu, dan dia merasa bahwa mana lawan lebih kuat 2 kali lipat dari miliknya. Jika dibandingkan, setelah Fang Han memadatkan energi sejatinya, dia mungkin hanya memiliki kekuatan 600 kuda liar, tetapi Raja Ular Air Hitam ini sudah memiliki mana ribuan kuda. Pada saat ini, Raja Ular Air Hitam di tengah badai juga tampaknya merasakan bahaya. Melihat Fang Han dan yang lainnya mendekat, tangisannya menjadi semakin ganas dan semakin sengit. Itu menyampaikan gelombang roh yang menyebabkan berbagai jenis ilusi yang tampaknya menakuti Fang Han, Fang Xiaolin, Long Yao, dan pengintai tersembunyi. Namun, ini tidak ada gunanya, penguasa alam misteri magis tidak terjerat dengan ilusi ini sama sekali. Dan kali ini, Raja Ular Air Hitam ini sedang berada pada saat metamorfosis paling kritis, dan tidak dapat melarikan diri, apalagi menyerah di tengah jalan. Jika tidak, ia akan mengalami kerusakan mental dan segera menjadi idiot. Mari kita tunggu Raja Ular Air Hitam ini, mengubah semua rohnya menjadi mana, dan mengubah tubuhnya menjadi naga. Ayo, lakukan sekarang Ge. Apakah aku atau kamu yang akan menang? Teriak Long Yao tiba-tiba memisahkan tirai air dan bergerak lebih dekat ke Fang Han juga Fang Xiaolin. Mereka memainkan jimat tersembunyi, dan ketiganya menghilang menyusup ke dalam badai tirai air, benar-benar menyembunyikan napas, suara, dan tubuhnya. Long Yao, bagaimana menurutmu? Tanya Fang Han. Long Yao menjawab, ular Raja Hitam ini sangat berguna bagimu, aku tidak membutuhkannya. Lagi pula, aku telah memakan pil Yin Yang Wanshu untuk memperpanjang umur sampai 600 tahun ke depan, dan masih banyak waktu untuk berkultivasi perlahan-lahan. Namun, kau hanya punya 10 tahun, jadi kau tidak bisa menundanya sama sekali. Aku akan membantumu menghentikan sosok pengintai itu. Kamu hanya perlu menunggu saat Raja Ular Air Hitam ini menjadi naga, dan segera menembaknya. Bunuh dan kumpulkan. Lalu, apakah kamu memiliki senjata ajaib untuk mengumpulkan Raja Ular sebesar itu? Suara Long Yao disampaikan ke telinga Fang Han sebagai transmisi mana. Oke, baiklah. Aku sudah tak sabar. Fang Xiaolin, kamu harus membantu Long Yao dan diam-diam berjaga. Jika aku mendapatkan manfaatnya, pada akhirnya kamu juga akan kebagian.
Ucap Fang Han segera bergerak. Dengan raungan keras, Fang Han memusatkan seluruh perhatiannya pada Raja Ular Air Hitam. Ketika badai lebih intens, sebuah kekuatan seuntai aroma wangi femoralis keluar dari mana Raja Ular Air Hitam. Di atas kepalanya, dua daging besar menonjol, memunculkan serangkaian cangkang keras, tumbuh menjadi dua tanduk panjang seperti karang. Pada saat yang sama, mana dari Raja Ular Air Hitam tiba-tiba menghilang. Inilah saatnya, gumam Fang Han tidak ragu. Tangannya dicengkeramkan, dia mengeluarkan kaisar kayu truki yang berubah menjadi kayu raksasa cian, dan menghantam Raja Ular Air Hitam setelah menjadi Jiao. Untuk menghadapi naga laut ini, pedang terbang biasa tidak berfungsi sama sekali, tetapi King Dimu Huanggong Fang Han berubah menjadi kayu cian raksasa, dan hanya dengan satu pukulan, itu membuat pihak lain pingsan. Kecepatan kayu raksasa cian sangat cepat, meskipun tidak melebihi kecepatan suara, tetapi dalam jarak beberapa puluhan mil, itu akan tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menghantam pada tubuh Blackwater King Snake, menjerit dan jatuh ke permukaan. Karena Blackwater King Snake baru saja terdegradasi, mananya masih belum bisa digunakan, dan kelemahannya sangat ekstrim. Itu menggelengkan kepalanya, dan sepertinya pingsan. Jika tidak, dengan mana yang kuat, bahkan jika itu sendirian, Fang Han tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Kaisar kayu berubah menjadi sutra langit, dan jaring bumi. Gumam Fang Han melihat adegan seperti itu, dan cepat bergerak. Dia sekarang memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran, tahu bagaimana menggunakan energi yang sebenarnya. Setelah menjatuhkan Raja Ular Air Hitam, Fang Han tiba-tiba merubah mana menjadi jaring besar yang terselubung. "Berani mencuri bagianku!" teriakan dingin terdengar. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sebuah bayangan hitam dengan cepat mendekati Fang Han. "Han Jia!" teriak Long Yao menunggu lama, kemudian pedang Han Jia terbang menghadang sosok itu. Sosok ini seperti bayangan secepat hatu, berkedip-kedip di udara, mendekati Long Yao dan Fang Xiaolin. Dia menembakkan tangannya, dan kecepatannya terlalu cepat. Sebelum Long Yao dan Fang Xiaolin dapat bereaksi, mereka dipukul oleh dua telapak tangan, menjerit dan jatuh ke permukaan. Sosok ini kemudian berbelok, bergegas ke arah Fang Han. Fang Han hanya melihat bahwa pihak lain masih beberapa mil jauhnya. Gawat bro, dia setidaknya penguasa ketiga alam Yuan Gang dari tingkat alam surgawi.